Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai proposal penelitian yang berjudul meningkatkan literasi menulis dengan metode amati, tiru, modifikasi, dan kreativitas. Baru beres. Oke, di sini ada abstrak. Abstrak adalah suatu penjelasan singkat mengenai isi pada suatu artikel atau tulisan. Biasanya, abstrak ini terdapat pada awal bagian suatu tulisan sebelum bab pembahasan yang akan menjelaskan secara singkat kepada pembaca. Di sini abstraknya yaitu penelitian ini dilatar belakangi oleh data observasi hasil penelitian yang dilakukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dalam hal literasi menulis menggunakan metode ATMK. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman mahasiswa dalam kreativitas menggunakan metode ATMK. Dengan menggunakan metode ATMK, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar sehingga pembelajaran lebih menarik dan dapat meningkatkan kualitas belajar mahasiswa. Kata kuncinya yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, metode ATMK, dan penelitian. Lanjut ke bab 1 yaitu pendahuluan. Pendahuluan ada 1.1 yaitu latar belakang. Di sini menjelaskan tentang pengertian literasi. Literasi adalah kemampuan berbahasa seseorang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis secara berbeda sesuai dengan tujuannya. Kemampuan membaca dan menulis sangat diperlukan untuk membangun sikap kritis dan kreativitas terhadap berbagai globalisasi kehidupan yang mampu menumbuhkan budaya bangsa. Lanjut ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana meningkatkan literasi menulis dengan metode ATMK mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berdasarkan hal tersebut dapat diidentifikasikan masalah penelitian yaitu adalah perbedaan yang signifikan antara pembinaan literasi menulis mahasiswa. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang tujuan penelitiannya, manfaat penelitian, manfaat teoritis, manfaat praktis. Lalu lanjut bab 2, kajian teori atau kajian pustaka. Di sini dijelaskan juga pengertian menulis. Pengertian menulis menurut diri sendiri dan menurut para ahli juga dijelaskan. Lanjut, keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah kemampuan seseorang dalam menyusun kata-kata, kalimat, paragraf, dan teks secara efektif dan efisien. Keterampilan menulis meliputi kemampuan menulis dengan baik dalam hal grammar, tata bahasa, dan ejaan, serta kemampuan untuk menyusun kalimat yang logis dan terstruktur. Keterampilan menulis juga meliputi kemampuan dalam berbagai jenis teks seperti teks naratif, deskriptif, argumentatif, dan lain-lainnya. Keterampilan menulis sangat penting dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis menulis di sini yang pertama itu deskriptif, eksposisi atau paparan, argumentasi atau bahasan, narasi atau kisahan, persuasi. Persuasi adalah tulisan yang berisi ajakan, saran, arahan, larangan, atau perintah kepada seseorang untuk melakukan suatu hal sesuai tujuan yang ingin dicapai oleh penulis tersebut. Kemudian, metode menulis, penilaian menulis, dan literasi. Literasi itu sebagai kemampuan dalam membaca dan menulis. Membaca dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses penerjemahan lambang-lambang bahasa hingga diproses menjadi suatu pengertian. Kemudian, pengertian literasi menulis. Literasi menulis adalah kemampuan seseorang untuk menulis dengan baik dan efektif. Ini meliputi kemampuan untuk menulis dengan tepat dan bahasa yang tepat, menggunakan tata bahasa yang benar, dan mengekspresikan ide-ide dengan jelas dan terorganisir. Di sini juga dijelaskan di 2.8.1,
pengertian menulis. Di sini kita menjelaskan pengertian menulis, pengertian literasi, lalu lanjut ke keterampilan menulis dan literasi. Di sini kita menjelaskan tentang keterampilan menulis dan literasi. Lalu, macam-macam keterampilan menulis dan literasi. Di sini yang pertama itu menulis eksposisi. Dalam eksposisi, sebuah tulisan diulas secara terperinci dan berisi analisis-analisis yang dalam agar pesan bisa disampaikan secara baik dan dapat dipercaya. Yang kedua yaitu menulis deskripsi, yaitu keterampilan menulis deskripsi artinya mendeskripsikan sendiri, yaitu menjelaskan dan menggambarkan apa yang ingin disampaikan. Menulis narasi, tulisan yang bertujuan untuk menceritakan rangkaian pengalaman atau peristiwa manusia berdasarkan dari waktu ke waktu. Menulis argumentasi, menulis persuasi yaitu bertujuan untuk menghimbau dan mengajak orang untuk mengikuti anjuran yang dibuat. Contohnya yaitu iklan layanan masyarakat. Lanjut, keterampilan literasi. Di sini kita jelaskan keterampilan literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami informasi dengan efektif. Lanjut ke metode-metode pembelajaran menulis. Di sini ada pengertian metode pembelajaran menulis, macam-macam metode pembelajaran menulis, metode penulisan ATMK. Di sini di 2.13 menjelaskan tentang metode amati tiru modifikasi kreativitas atau ATMK. Sini kita menjelaskan tentang metode ATMK itu apa. Terus metode ATMK merupakan sebuah metode yang terdiri dari 4 aspek, yaitu amati, tiru, modifikasi, dan kreativitas. Lanjut ke bab 3 yaitu metode penelitian. Di sini dijelaskan jenis penelitiannya. Jenis penelitian yang kita ambil yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa jenis penelitian deskriptif. Lalu tempat dan waktu penelitiannya yaitu lokasi dan waktu di mana penelitian dilakukan. Tempat penelitiannya yaitu dilaksanakan di jurusan manajemen Universitas Ibnu Khaldun. Tempat ini dipilih karena masalah dalam penelitian sesuai dengan responden yang akan diteliti, yaitu adanya masalah loyalitas pelanggan Bank Syariah UIK dan mahasiswa prodi manajemen. Waktu penelitiannya yaitu 4 bulan, dari September 2022 sampai Desember 2022. Subjek penelitiannya yaitu mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Populasi yang kita ambil yaitu mahasiswa UIK semester 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang terdiri dari 300 mahasiswa, setiap kelasnya berjumlah 30 sampai 34 mahasiswa dengan jumlah 8 kelas. Kita sampelnya ngambilnya dari semester 1 jurusan manajemen. Ini juga dijelaskan data dan sumber data. Data adalah informasi yang dapat kita gunakan untuk tujuan analisis atau pembuatan keputusan. Sumber data adalah tempat atau sumber di mana data tersebut diperoleh. Jenis data. Di sini kita menggunakan 2 data. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur secara numerik. Dan yang kedua, data kuantitatif adalah suatu jenis data yang dapat diukur atau diperhitungkan secara langsung yang berupa informasi atau sebuah penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan dan beberapa bentuk angka. Oke, di sini juga dijelaskan sumber datanya. Kita menggunakan 2 sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian instrumen penelitian. Kita menggunakan dalam penelitian ini adalah berupa kuesioner atau angket dengan menyediakan pertanyaan yang disusun dengan 5 poin jawaban bertingkat, sehingga sangat mudah dijawab oleh responden. Berikut adalah skor nilai dari setiap pertanyaannya.
Yang pertama yaitu skor 5 apabila mahasiswa selalu melakukan setiap kegiatan. Yang kedua, skor 4 adalah apabila mahasiswa lebih banyak melaksanakan dibanding dengan tidak melaksanakannya. Skor 3 apabila mahasiswa seimbang antara melaksanakan dengan tidak melaksanakan. Skor 2 apabila mahasiswa lebih sedikit melaksanakan dibanding dengan tidak melaksanakan. Skor 1 apabila mahasiswa belum pernah melaksanakan sama sekali. Lalu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya dengan dua data, yaitu yang pertama wawancara atau interview dan angket atau survei. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang paling umum digunakan. Wawancara dapat dilakukan secara lisan atau verbal atau tulisan non-verbal. Sedangkan angket adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan untuk mengumpulkan informasi dari responden. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data dapat merupakan proses paling virtual dalam sebuah penelitian. Hal ini berdasarkan suatu argumentasi bahwa analisis ini yaitu data yang diperoleh penelitian bisa diterjemahkan sebagai hasil yang sesuai dengan suatu kaidah ilmiah. Lanjut ke bab 4 yaitu penutup. Dalam penutup ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis, berbicara, dan berpikir kritis sangat perlu diasah karena merupakan dasar penting untuk belajar dan mengejar ilmu pengetahuan, serta kemungkinan seseorang untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Juga dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang, serta mengembangkan kompetensi dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, literasi harus diperhatikan dan dikembangkan sejak dini melalui pendidikan yang baik dan berkelanjutan. Sarannya yaitu untuk mengingat pentingnya metode ATMK dalam dunia pendidikan mahasiswa. Perlu mengetahui metode pembelajaran dalam membuat suatu karya dan bisa dikembangkan dari sekarang. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.